Masalah ijazah Jokowi dicurigai keasliannya sudah berlangsung menjadi perhatian publik setelah Bambang Trimulyono, seorang penulis, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Pada saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, maka kendali kekuasaan masih dipegang penuh, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2022, pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Saya mempunyai pemikiran dari sisi lain, pembuktian ijazah Jokowi nyata atau maya. Pembuktian ini tidak dilakukan melalui proses hukum, tetapi melalui proses ilmiah, yaitu melalui suatu survei untuk mengumpulkan data-data dari berbagai variabel yang dibutuhkan dalam survei ini. Model penelitian ijazah. Agar penelitiannya terarah, dibuatkan model penelitian untuk mengetahui ijazah Jokowi nyata atau maya. Model penelitian ini menggunakan 4 buah variabel, yaitu lokasi belajar, ujian, kuliah kerja nyata atau KKN, laporan belajar. Dalam model ini dibuat variabel lokasi belajar berpengaruh terhadap KKN, variabel ujian berpengaruh kepada KKN, KKN berpengaruh kepada laporan belajar, lokasi belajar berpengaruh kepada laporan belajar, ujian berpengaruh kepada laporan belajar. Untuk mengolah data dapat dilakukan dengan software aplikasi partial least square. Lokasi belajar mempunyai elemen kos, kelas, dan gedung. Selanjutnya, variabel ujian mempunyai elemen ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan ujian skripsi. Sementara variabel kuliah nyata atau KKN mempunyai elemen lokasi praktek, objek yang dipelajari, dan jenis masyarakat yang dilakukan objek. Laporan belajar mempunyai elemen transkrip, nilai, dan ijazah. Jokowi saat ini masih kuat. Mengapa saya tidak menempuh jalur hukum dalam menangani perkara ijazah Jokowi? Pengalaman sudah mengatakan selama Jokowi masih kuat atau dilindungi, maka sulit untuk jujur. Jokowi saat ini masih kuat, aman, dan terlindungi. Ada 2 momen yang saya tunjukkan di sini, agar kita paham semua. Walaupun Jokowi sudah pensiun, ada rasa terima kasih Prabowo terhadap Jokowi, karena mereka sudah berkoalisi politik, sehingga Prabowo dapat menjadi pemenang pemilihan presiden. Berikut ini adalah video ucapan terima kasih Prabowo dan kekagumannya kepada Jokowi. Dari sini bisa terlihat bahwa posisi Jokowi masih aman dalam era pemerintahan Prabowo. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Bukti berikutnya adalah Jokowi dan SBY ditunjuk menjadi Dewan Pengarah Danantara, lembaga yang dibentuk Prabowo sebagai lembaga
Investasi Nasional yang tugasnya mengelola kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi dengan nilai yang fantastis. Dana yang terkumpul di lembaga ini dapat dialokasikan untuk pelaksanaan investasi nasional dan proyek hilirisasi. Selesaikan masalah ijazah secara ilmiah. Melihat kondisi tersebut, bila kita lakukan pembuktian ijazah Jokowi nyata atau maya, maka sebaiknya dilakukan secara ilmiah saja. Karena bila dilakukan secara hukum, yakin pasti ditolak. Sudah beberapa kali dilakukan, hasilnya selalu kalah. Mari kita bentuk tim relawan untuk mencari data-data terkait dengan perkuliahan yang telah dilakukan Jokowi di UGM. Kuliah strata 1 yang normal biasanya 8-10 semester, artinya dapat ditempuh 4-5 tahun. Data yang perlu dikumpulkan adalah lokasi belajar yang digunakan untuk belajar dari semester 1 sampai semester 10. Ujian pada perguruan tinggi secara umum ada 3 jenis, yaitu UTS, UAS, dan sidang skripsi. Sementara KKN meliputi 3 elemen lokasi, KKN, objek KKN, dan masyarakat tani kayu. Selanjutnya, pelaporan belajar mempunyai elemen transkrip, nilai, dan ijazah. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan diperoleh dari survei lapangan berdasarkan wawancara, penyebaran kuesioner, dan literatur kampus. Dalam kaitan survei tersebut mencakup semua variabel yang telah dibuat dalam model penelitian. Model penelitian tersebut sudah mempertimbangkan mengingat Jokowi tinggal di Solo dan kuliahnya di UGM yang letaknya di Yogyakarta. Maka perlu dicari data tempat Jokowi pernah kos selama kuliah. Sementara dari hasil menyaksikan video tentang ijazah Jokowi, bahwa masa kuliah Jokowi selama 5 tahun, maka dia menempuh kuliah selama 10 semester. Hasil penelitian. Tim relawan sebaiknya terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu, terutama dari ilmu statistik, perkayuan, dan tenaga muda sebagai surveyor. Dari model penelitian ini dapat diketahui pengaruh lokasi belajar terhadap KKN, pengaruh ujian terhadap KKN, pengaruh KKN terhadap laporan belajar, pengaruh lokasi belajar terhadap laporan belajar, dan pengaruh ujian terhadap laporan belajar. Pada akhirnya akan diketahui ijazah Jokowi nyata atau maya alias fiktif. Mengingat ijazah adalah produk akademis, maka alangkah baiknya bila diselesaikan secara akademis. Semoga bermanfaat.